Oh, mulai ya. Ya lah, lanjut lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahi Islam wa maktalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagya bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah itu hanyalah Islam. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sudah datang pengetahuan pada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab. Maksudnya, ya, dari ayat surat 3 ayat 98. Apa pemahaman? Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Apa pemahamannya? Sesungguhnya woi, Lanjut, lanjut, lanjut. ada maksudnya kita bahas satu-satu. Ah, Surat 3 ayat 9 balik. hmm. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Kira-kira pemahaman aku apa tuh? Ya artinya hanya Islam yang apa ya? eh, yang diterima oleh Allah. Jadi selain daripada Islam itu tidak diterima oleh Allah. Nah, ya. Jadi kalau orang Islam ya yang dikatakan Islam tiada berselisih. Jadi kalau agamanya Islam tidak berselisih orang-orang yang diberikan kitab. Jadi kalau ada berselisih berarti bukan Islam, tidak Islami lagi. Jadi kalau orang-orang sering berselisih walaupun agamanya Islam itu tidak Islami lagi, ya kan? Nah, terus kecuali sudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Jadi perselisihan itu karena pengetahuan baru datang kepadanya karena dengki di antara mereka. Walaupun sesama Islam sendiri, ya ada dengkian saja di dalam hatinya antara sesama Islam itu sudah keluar dari perintah Islam. Nah, kemudian barang
Halo, halo. Ah, Halo. yo, Udah dengar suaranya? udah terdengar? Udah. Oh, udah terdengar enggak? Nah, inilah. Ah, ya kan? Ah, tadi suaranya tutup dan tutup. Jadi barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ini barang siapa, ya kan? Barang siapa, siapa saja, ya kan? Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab. Jadi barang siapa itu tidak menunjukkan si A, si B, si C, tetapi adalah walaupun dia mengaku kiai, ustadz, haji, tetapi kalau dia berselisih, kalau dia dengki, benci, pelit, kikir dan sombong, ini termasuk dari dalamnya. Ya kan Allah dan cepat hisab. Maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Nah, ini semuanya orang-orang yang ahli kitab. Ya. Lanjut. Lain Ya, sedang lain. lain. Paham ya? Kita lanjut. Kemudian di surat Ali Imran ayat 109. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Apa pemahaman itu? Coba dipahami. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Coba paham kenapa? Ya, semuanya Allah yang ngatur. Dan Nah, semuanya kembali kepada Allah. ya. Jadi kalau orang menguasai langit dan bumi itu bukan punyanya sendiri, itu adalah punya Allah, ya kan? Yang ada di langit, planet, bulan, matahari, awan, hujan, yang ngatur itu Allah. Dan di bumi flora fauna, ya kan? Apa saja ikan di laut atau di dalam bumi, dalam perut bumi, seperti besi, tembaga, emas, perak, nikel, itu semuanya Allah yang punya. Jangan menganggap bahwa itu adalah kapling kita. Itu adalah Allah yang punya. Dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Maksudnya, jangan sampai punya Allah itu kita anggap adalah milik kita sendiri. Karena kekuasaan, karena kesombongan kita sendiri. Nah, ini bumi Allah. Langit Allah yang punya. Nah, jadi kadang-kadang orang bermasalah karena nikmat Allah itu tidak disyukuri dengan baik. Jadi Allah mengatur kembalikan segala urusan. Nah, jangan sampai terjadi permasalahan. Kalau pemahaman Islam, pemahamannya seperti itu. Selanjut. Surah 22 ayat 76. Ya kan? Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan. Jadi Allah apa yang di belakang mereka, dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan. Jadi jangan sampai kita di dalam karena kecerobohan, karena emosi, karena
keserakahan, ya kan? Allah tahu apa yang di hadapan, apa yang di belakang, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Jadi manusia itu hanya menerima, mensyukuri apa yang di hadapan, apa yang di belakang, dan kepada Allah semua urusan. Nah, jadi gunanya kita menyebutkan tawakal Allah, bertawakal kepada Allah. Sudah kita berusaha, kita bertawakal kepada Allah. Diserahkan semua urusan kita kepada Allah. Itu namanya tawakal. Nah, jadi kalau manusia itu mau dirinya sendiri, mau kekayaannya sendiri, mau kemauannya sendiri, dia tidak bertawakal kepada Allah. Dia berusaha boleh, kemudian berdoa dan bertawakal kepada Allah. Begitu ketinggiannya Allah itu di hadapan orang-orang yang beriman. Kemudian walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul umru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan semua urusan semuanya. Maka sembahlah dia, bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Wah, pemahamannya apa tuh? Kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi. Kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Kita pahami dulu tuh. Yang gaib itu kelihatan tak? Enggak lah. Tak kelihatan. Baik di langit maupun di bumi kita tidak tahu yang gaib. Di dalam perut bumi itu ada emas, tembaga yang berharga untuk kehidupan manusia, kita tidak tahu. Tapi kepunyaan Allah, tidak ada langit dan bumi. Kalau manusia itu kan hanya yang nampak aja. Tapi yang tidak nampak, kepunyaan Allah. Kembalikan semua urusan. Maka sembahlah dia. Jangan kita berandai-andai untuk mendapatkan sesuatu kepada selain daripada Allah. Sembah Allah saja dan bertawakallah kepadanya. Maksudnya jangan kita berharap meminta kepada pertolongan kepada selain daripada Allah. Hanya menyembahlah Allah dan bertawakallah kepadanya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi kalau manusia itu yang gaib-gaib itu minta kepada selain daripada Allah, makanya ini yang disebut dengan tidak menyembah Allah lagi, menyembah kepada yang dimintanya. Nah, orang kesurupan, ya kan? Kemudian mencari orang pintar. Ini disebutkan di sini. Yang disembah itu hanya Allah, minta kepada Allah dan bertawakal kepada Allah saja. Tidak mencari orang pintar. Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Kalau kita lakukan juga, minta selain daripada Allah, resikonya bahwa kita sudah keluar dari frame-nya Allah itu tadi. Islam yang diridhai oleh Allah. Nah, jadi yang gaib
orang ini kena guna-guna, orang ini kena teluk, orang ini kena santet. Itu sebenarnya tidak minta kepada siapa-siapa, minta kepada Allah saja. Kalau orang-orang itu beriman dan kepada Allah, benar-benar beriman kepada Allah, dia sembah Allah dan minta bertawakal kepadanya. Kalau memang datangnya dari Allah, reda dia. Tetapi kalau tidak datang dari Allah, kembalikan kepada orang yang merusak keyakinan. Inilah salah satu diantaranya yang terjadi di dalam pikiran manusia ketika dia jauh dari ajaran Allah. Tapi kalau dekat dengan ajaran Allah, dia tahu ayat ini, ya kan? Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi turja'ul umur kullu. Bagi Allah, kepunyaan Allah yang gaib di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan semua urusan. Jadi, Lanjut. lanjut ya. Lai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 35 ayat 4. Zibuka faqad zubit rusulun min qablika wa ilallahi turja'ul umur. Sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Ini pemahaman yang harus kita ketahui. Kata Allah di surat 35 ayat 4, jika mereka mendustakan kamu. Nah, ini mereka dan siapa itu kamu? Jika menurut pemahaman itu bahasanya kemana? Jika mereka mendustakan kamu, apa? Jika mereka mendustakan kamu, sesudah kami beri peringatan, maka sungguh telah dibustakan rasul sebelum kamu, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Apa itu pemahaman? Jadi jika mereka itu adalah orang-orang yang kafir tadi, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kamu itu adalah disampaikan kepada Muhammad, karena Allah itu langsung memberikan wahyu kepada Muhammad atau rasul-rasulnya. Sesudah kami berikan peringatan, maka sesungguhnya telah mendustakan rasul-rasul sebelum kamu. Rasul-rasul sebelumnya juga sudah diperlakukan oleh orang-orang kafir tadi pada nabi sebelum segala dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak bedah ayat ini, baca sepintas saja kita nggak ngertinya apa maksudnya. Jadi ini jelas.
mendustakan Rasul sebelumnya. Maka urusan itu bukan urusan Nabi lagi, tetapi urusan, ya kan, urusannya kembalikan kepada Allah. Nah, jadi manfaat terhadap ini tidak memahami, tidak ngerti saya tuh, tidak paham saya tuh, itu ayat itu adalah ciptaannya Muhammad saja itu. Ini adalah merupakan sihirnya Muhammad, sihir para nabi sebelumnya. Nah, itu berarti kan sudah mendustakan. Ini ayat-ayat Allah ini langsung. Jadi nabi itu hanya sebagai selang saja, sebagai saluran untuk menyampaikan kepada umat. Wih, Yo, baca. bahasa Arabnya kurang jelas, Nas. Bahasa Indonesia aja. Yaitu jalan Allah yang kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allah lah tempat kembali semua urusan. Di bahasa Arabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Siratallahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ilallahi tasirul umur. Bahasa Arabnya. Jadi di jalan Allah, ya kan? Iya. Apa yang ada di bumi. Jadi manusia itu tidak punya apa-apa. Karena Allah yang punya. Segala apa yang ada di langit, segala ada yang di bumi adalah Allah yang punya. Nah, ingatlah bahwa kepada Allah dikembalikan semua urusan. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang punyanya Allah, tentu kita minta izin kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Ingat, sama. Dengar, Nas. Tidak dengar. Yo. Woi. Apa tuh? Iya. Dah dengar dah. Hah? Paham? Dengar. Ah. Lanjut. Lanjut. Nggak paham ya? Yo. Jadi kalau kita perumpamakan ayat ini dengan milik kita. Di rumah kita sendiri, punya kekayaan kita sendiri, tiba-tiba ada orang yang tidak mengenal kita, katakan membawa aja kendaraan kita sendiri. Dan sebaiknya kan ada tata krama lah, menyapa, mengenal, kemudian meminjam atau kemana. Tidak sembarangan untuk mengambil kunci motor kita, membawa, dia bawa ke mobil dibawa langsung. Seperti itu. Jadi kata Allah, kalau kamu memang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, tata keramanya diikuti. Ini punya saya yo, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan segala urusan yang akan berhubungan dengan langit dan bumi, itu ingat Allah. Yang punya, ingatlah. Nah, ingatlah itu, ingatlah Allah yang punya itu aku. Ya kan? Bahwa kepada Allah segala urusan. Jadi urusan apapun yang akan dilakukan harus memohon kepada Allah, menyembah Allah. Karena Allah yang punya. Nah,
mengupas ayat-ayat ini supaya nanti lebih mudah untuk memahaminya. Coba terjemahannya. Bisa. Rekaman. Ada. Ah, coba. Coba, coba. Terjemahannya, coba. Karena muncul, tidak muncul. Mana muncul? Ada. Baca aja ya. Summa aurasnal kitabal lazina stafaina min ibadina. Faminhum zalimun linafsi. Wa minhum muqtasid. Wa minhum sabiq bil khairat biiznillah. Orang Tak jelas, Nas, tak jelas. terjadi Itu. belum? Nah, Itu baru. ya kadang-kadang terbuka suara, kadang-kadang enggak, tertutup ya. Ulang lagi. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, maksud di antara mereka yang dipilih tadi, ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan di antara mereka ada yang pertengahan di antara mereka. Ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Pemahaman aku apa tuh? Berapa kelompok manusia yang dipilih oleh Allah? Suaranya lain-lain semua, Mas. Ya. Nah. Ya. Woi. Yuk. Lain itu kan ada itu. Lai. Hai. Jadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah itu ada 3 kelompok. Ada yang menganiaya dirinya sendiri, ya kan? Kelompok yang pertama, ada yang lebih banyak berbuat kesalahan daripada kebaikannya. Itu yang menganiaya diri sendiri.
Ya, yang pertengahan. Pertengahan itu adalah orang-orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya. Jadi baik, buruk, setengah. Itu artinya. Berarti 50-50. Kesalahannya banyak, kebaikannya juga banyak. Eh, Oh, baik. Itu dah tuh. Lain ya. Ulang. Yang maksud dengan orang yang menganiaya dirinya sendiri ialah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Itu menganiaya diri sendiri namanya. Banyak berbuat buruk. Sedangkan dalam berbuat kebaikan ialah orang yang kebaikannya amat banyak dan amat jarang berbuat kesalahan. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Kita tuh. Nah, ya. Kita lanjut ya. Kita baca surat 6 ayat 6. Waskum fi jangan ketika kamu membawanya kembali ke kandang. Nah, ini adalah pemahaman orang-orang yang bersifat lahiriah, material, ya, satu yang enak-enak menurut hendaknya pandang indah. Membawanya kembali ke kandangnya, ya kembali ke rumahnya. Ketika kamu melepaskan ke tempat penggembalaan, kandang adalah suatu yang tempat penggembalaan ke rumahnya sendiri. Kandang yang merasa untung. Adalah
Zikirnya adalah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inilah zikir yang selalu kita di dalam hati kita. Jadi kalau ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindung hanya kepada Allah saja. Yang dibaca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini perintah Allah. Jadi kalau orang tidak tahu perintah Allah, dia berlindung ke tempat yang lain. Kira-kira. Nah,